Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu sahabiah Nabi, Ummu Hisyam binti Haritsah, meraih surga dan keridhaan dalam Baitul Ridwan. Ummu Hisyam melihat teladan ayahnya yang mencurahkan kasih sayang kepada ibunya. Ia pun berbakti kepadanya. Oleh karena itu, sejak kecil ia sudah mengetahui hak kedua orang tuanya. Dan sebelum itu, sudah mengenal hak Rabb. Keluarga ini secara keseluruhan telah berserah diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Ibu Ummu Hashim adalah Ummu Khalid binti Khalid bin Ya'isi al-Ansyari dari Bani Malik. Ia masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi. Ia termasuk salah satu wanita terbaik dan ia dinikahi Haritsah bin Nu'man an-Najari. Lalu melahirkan Abdullah, Abdurrahman, Saudah, Umarah, dan Ummu Hisyam. Ia juga memiliki dua anak perempuan lain, yaitu Ummu Kulsum dan Amatullah. Ayahnya, Haritsah bin Nu'man, termasuk salah satu sahabat terbaik, dan ia termasuk di antara mereka yang lebih dulu masuk Islam. Di tengah keluarga penuh berkah inilah, Ummu Hashim binti Haritsah tumbuh dewasa, sehingga ia menghayati kitab Allah dan sunnah Rasulullah dengan hati. Sekarang, mari kita mengetahui bagaimana keluarga penuh berkah ini masuk Islam dan bagaimana Allah mengangkat tinggi derajat mereka di dunia dan di akhirat. Iman masuk ke dalam rumah Haritsah bin Nu'man bersama seluruh keluarga mereka berserah diri kepada Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, Haritsah bin Nu'man beserta keluarganya tidak terkecuali putrinya Ummu Hashim menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kehidupan bertetangga dengan Rasulullah memberikan dampak baik bagi jiwa seorang sahabat wanita Ummu Hisyam. Ia melihat cahaya nubuwah dari kejauhan karena ia terpengaruh oleh akhlak Rasulullah dan akhlak istri-istri beliau nan suci. Cerita dan bahagia tergambar di wajah Ummu Hisyam, terlebih ketika Bani Najjar bergantian membawakan makanan untuk Rasulullah SAW. Ketika beliau singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansyari hampir selama 9 bulan. Di balik kehidupan bertetangga penuh berkah ini, keluarga Haritsah beruntung karena Rasulullah SAW ikut menggunakan sebagian barang-barang milik mereka. Sahabat wanita mulia Ummu Hisyam menuturkan kebersamaan ini dan ia berkata, "Tungku kami dan tungku Rasulullah jadi satu selama 2 tahun atau 1 tahun beberapa bulan. Aku menghafal surat Qaf tidak lain dari lisan Rasulullah SAW dan beliau membacakan setiap hari Jumat di atas mimbar saat menyampaikan khutbah." Dan Ummu Hisyam begitu antusias menuntut ilmu. Ia banyak menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga ia memiliki hafalan yang banyak sekali. Ia pun meriwayatkan dari Nabi hingga menjadi hafizah dan ahli hadis wanita. Pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW menyampaikan niat beliau untuk pergi ke Mekah guna menjalankan umrah. Beliau mengajak serta orang-orang sekitar Madinah. Ummu Hisyam ikut serta dalam rombongan besar ini.
Ia ikut pergi bersama sejumlah kaum wanita untuk menunaikan umrah. Mendengar keberangkatan Nabi, Quraisy mengadakan pertemuan. Mereka akhirnya memutuskan menghadang kaum muslimin untuk memasuki Ka'bah dan menjalankan umrah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan kepada kaum Quraisy untuk menegaskan kepada mereka bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah itu, mereka mengembalikan Utsman dengan jawaban yang mereka tulis dalam secarik surat. Karena cukup lama Utsman tertahan di pihak Quraisy, akhirnya merebak isu di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman dibunuh. Saat isu terdengar, Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Kita tidak akan beranjak sebelum membereskan perkara dengan mereka." Setelah itu, beliau mengajak para sahabat untuk berbaiat. Para sahabat segera mendekat dan berjanji untuk tidak melarikan diri. Sekelompok sahabat bahkan ada yang berjanji untuk mati. Orang pertama yang berbaiat kepada beliau adalah Abu Sinan al-Asadi. Salamah bin Aqwa berbaiat untuk mati sebanyak 3 kali kepada beliau, yaitu pada gelombang pertama, pertengahan, dan gelombang terakhir perbaiatan. Setelah itu, Rasulullah SAW memegang tangan beliau sendiri dan mengatakan, "Ini mewakili Utsman." Setelah prosesi baiat terakhir, Utsman datang dan langsung berbaiat kepada beliau. Semua rombongan ikut dalam baiat ini kecuali satu orang munafik bernama Jad bin Khais. Rasulullah SAW melangsungkan baiat ini di bawah sebuah pohon. Saat itu, Umar memegang tangan beliau, sedangkan Ma'qil bin Ya'syar memegangi salah satu dahan pohon. Ia angkat dahan itu agar tidak mengenai Rasulullah SAW. Ummu Hisham ikut berbaiat untuk mati bersama yang lain, hingga meraih ridho Allah dalam Baitul Ridwan. Bahkan, Ummu Hisham tahu bahwa ia akan masuk surga dengan izin Allah karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tidak masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Selepas melalui perjalanan keimanan penuh berkah yang diakhiri berita gembira terbesar, beliau gembira surga. Akhirnya sahabat wanita mulia ini tidur di atas ranjang kematian untuk pergi meninggalkan negeri tipuan dan kesengsaraan menuju negara penuh kenikmatan dan kelapangan. Ummu Hisham meninggalkan dunia setelah menorehkan kata-kata cahaya di kening sejarah yang tak akan pernah terlupakan oleh seluruh generasi. Kisah perjalanan hidupnya nan harum akan tetap menebarkan aroma wangi ke seluruh dunia. Semoga Allah meridainya, membuatnya senang, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Nah, teman-teman, hikmah dari kisah Ummu Hisham binti Haritsah adalah tetaplah menjalankan ibadahmu walau banyak rintangan yang harus dijalani. Dan juga jangan lupa ya, selalu saksikan kisah sahabiah lainnya yang tak kalah menarik dan inspiratif. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.